Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Indonesia adalah negara yang kaya akan adat istiadat dan budaya. Peradabannya sangat masyhur dan dikagumi oleh seantero dunia, disebabkan oleh keanekaragaman akan peninggalan para leluhur zaman dahulu yang hingga kini masih dilestarikan dan dijaga kemurniannya. Beberapa peninggalan tersebut berkaitan erat dengan berdirinya beberapa kerajaan yang kuat dan besar jauh sebelum nama Indonesia itu sendiri dikenal dunia. Nama-nama besar seperti Majapahit, Sriwijaya, Pajajaran, dan Mataram kuno adalah hanya beberapa dari sederet peradaban lain yang tentunya tidak kalah menariknya. Di antara peninggalan sejarah tersebut, salah satu yang masih sangat membekas dan diajarkan turun-temurun dalam masyarakat adalah mitos tentang kesaktian para pendekar yang pernah merajai dunia persilatan di masa itu. Kisah-kisah akan kesaktian para pendekar tersebut sebagian masih tercatat dalam berbagai tulisan peninggalan sejarah kerajaan-kerajaan masa lalu. Mereka memilih jalan moksa di akhir hidupnya, yaitu melakukan tapa brata hingga menghilang lenyap jiwa dan raganya. Jalan moksa adalah jalan kemuliaan yang paling tinggi derajatnya menurut agama dan keyakinan masa itu. Ada 5 tokoh besar Nusantara yang menempuh jalur moksa di akhir hidupnya, yaitu 1. Mahapatih Gajah Mada. Misteri menyelimuti akhir hidup Mahapatih Gajah Mada yang dikisahkan melakukan meditasi terakhir dan moksa di kawasan Madakaripura, Probolinggo, Jawa Timur. Mahapatih Kerajaan Majapahit yang berhasil menyatukan Nusantara dengan Sumpah Palapa ini menyucikan diri dengan bertapa dan semedi demi mencapai moksa. Air terjun di kawasan Madakaripura di Probolinggo, Jawa Timur diduga merupakan tempat terakhir Mahapatih Gajah Mada melakukan meditasi hingga akhirnya moksa. Kedua, tokoh Semar atau yang sering dikenal Sabdo Palon. Tokoh Nusantara Semar atau lebih dikenal dengan Kiai Lurah Semar Badrayana atau mendapat julukan Sabdo Palon Noyo Genggong. Menurut mitos, raganya diyakini juga menghilang secara moksa. Hal tersebut terjadi karena Semar merasa kecewa berat kepada Prabu Brawijaya V yang memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf karena memeluk agama Islam kala itu. Kedekatan Semar dengan Prabu Brawijaya V yang terkenal itu dikisahkan dalam kitab Jayabaya. Dia sering dijadikan sebagai penasehat raja-raja ksatria yang berkuasa di tanah Jawa. 3. Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi adalah raja yang sangat terkenal dan melegenda. Banyak kisah-kisah dari tanah Pasundan yang menceritakan kesaktian Prabu Siliwangi serta kebijaksanaannya yang sangat luar biasa. Selain dikenal sebagai raja yang arif dan bijaksana, Prabu Siliwangi juga terkenal memiliki ilmu kesaktian yang sangat tinggi.
Sepanjang hidupnya, Prabu Siliwangi berhasil membuat nama kerajaan Sunda Galuh yang dipimpinnya menjadi masyhur di seluruh wilayah Nusantara. Prabu Siliwangi berkuasa lebih dari 39 tahun. Namun, saat masa kejayaan Pakuan Pajajaran di Bogor berakhir, ajaran agama Islam masuk ke tanah air dan mendapat desakan dari pihak lain agar meninggalkan agama leluhurnya untuk memeluk agama Islam. Dalam perkembangannya, pihak lain yang diketahui mendesak Prabu Siliwangi untuk memeluk Islam adalah anaknya sendiri, yaitu Raden Kiang Santang. Di masa-masa sulit tersebut, Prabu Siliwangi akhirnya memutuskan untuk melakukan tapa brata mencapai moksa. Sebelum pergi meninggalkan kerajaannya, sang Prabu hanya berpesan kepada keluarganya dan para pengikutnya untuk bebas memilih agama menurut keyakinannya masing-masing. Tetapi ada versi lain yang mengatakan bahwa Prabu Siliwangi sudah memeluk agama Islam dan menikahi Nyai Subang Larang yang merupakan salah satu santri dari pesantren Syekh Kuro. Syekh Kuro sendiri adalah seorang ulama besar yang lahir sebelum era Wali Songo, dan dia berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Sedangkan dari pernikahan Prabu Siliwangi dan Nyai Subang Larang tersebut melahirkan keturunan yang salah satunya adalah Raden Kiang Santang yang terkenal dengan nama Syekh Sunan Rahmat Suci. Prabu Brawijaya V. Nasib tragis dialami oleh Prabu Brawijaya V tak jauh berbeda dengan Prabu Siliwangi. Setelah runtuhnya kerajaan Majapahit akibat konflik internal keluarga kerajaan serta tumbuh pesatnya perkembangan Islam di tanah air Nusantara, saat itu kerajaan Majapahit kalah berperang melawan kerajaan Kediri, dan sebelum istana kerajaan dikuasai oleh musuh, Prabu Brawijaya V sempat melarikan diri dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan jalan bertapa atau moksa. Namun versi lain mengisahkan bahwa Prabu Brawijaya V adalah pemeluk agama Buddha. Di akhir hidupnya sebagai raja, dia meminta tolong kepada Sunan Kalijaga untuk mengislamkan dirinya. Setelah menjadi mu'alaf, ia melanjutkan tapa brata tingkat akhir dengan cara mengasingkan diri di Gunung Lawu, dan dikabarkan mencapai moksa karena jasad dan kuburannya tidak pernah ditemukan. 5. Prabu Jayabaya. Prabu Jayabaya adalah seorang raja di kerajaan Kediri yang memerintah dari tahun 1135 hingga 1157 Masehi. Ia adalah salah satu pewaris tahta Prabu Airlangga. Jayabaya sering terlibat perseteruan dengan saudaranya sendiri, yaitu Jayasabha, hingga keduanya berperang dengan membawa masing-masing pasukan dari kerajaannya. Dalam pertempuran hebat tersebut, Jayasabha mengalami kekalahan dan tewas terbunuh di tangan Prabu Jayabaya.
tampuk wilayah kerajaan berhasil ia pegang dan seluruh wilayah Jawa Timur menjadi daerah kekuasaannya. Namun di balik kejayaan tersebut, ia malah dihantui rasa bersalah dan berdosa karena telah membunuh saudaranya sendiri. Penyesalan ini berlangsung lama dan berlarut-larut hingga akhirnya Prabu Jayabaya memutuskan untuk meninggalkan kerajaan Kediri yang dia pimpin dan melakukan tapa brata selama bertahun-tahun di sebuah tempat rahasia yang berada di sebuah desa di Kadiri untuk mencapai moksa. Sebab diketahui kesaktian yang dimilikinya membuatnya sulit untuk meninggal dunia.